Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, terutama yang cewek-cewek nih, ibu-ibu nih, kali ini gue bakalan nge-reaction sesuatu yang spesial. Buat kalian yang hobi masak pasti suka banget dengan video kali ini ya teman-teman. Tapi apakah ada yang salah? Karena menurut mereka yang merekomendasikan video ini ke aku, katanya video ini agak-agak mengandung sedikit apa ya, sesuatu yang bisa bikin darah tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi penasaran kan ya, seperti apa sih kira-kira video yang bisa bikin darah jadi naik tinggi gitu teman-teman. Tapi seperti biasa, tahan dulu, maksa makan santai reaction tuh nggak komplit kalau kita nggak sambil makan atau minum sesuatu nih teman-teman nih. Dan aku masih punya ini teman-teman, dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Harus mempersiapkan mental dan energi supaya aku nggak ikut naik darah juga seperti kata mereka yang udah merekomendasikan video ini ke aku. Katanya setelah nonton video ini bang, gue jadi darah tinggi, kepala gue jadi pusing karena nonton video ini bang. Jadi penasaran ya teman-teman, kita langsung aja kita cek coba kira-kira nih video kayak mana sih yang kata mereka itu bisa bikin darah tinggi nih ya. Oke, ini kalau aku lihat sih kayak tutorial masak nih teman-teman. Tuh dari gambarnya awalnya belum aku buka ya, ini udah menarik banget kayak tempe-tempe digoreng gitu. Coba kita lihat nih ya. Kata adik dari cucu tetangganya, kakak iparnya mama mertua, banyak yang belum tahu loh sama menu yang satu ini. Cara bikinnya juga gampang banget dan pastinya nggak bikin banyak cucian. Oke. Pertama-tama siapin dulu tomatnya. Tahan. Tadi dia bilang katanya kata cicit dari tetangga mertua, apalah pokoknya itu. Jadi yang ngomong itu siapa mbak sebenarnya, mbak yang ngasih apa resep masakan itu siapa? Cicitnya, tetangganya mbak, cicitnya, mertuanya, neneknya, kakaknya, tetangganya mbak, atau gimana sih? Jadi bingung ya. Dari awal udah dibikin pusing nih. Coba. Terus ini tadi kita lihat ada kayak cabai disusun-susun, terus dikasih telur di situ teman-teman ya. Nih coba kita lihat lagi nih. Mau aku bakar supaya mudah kupas kulit tomatnya. Setelah tomatnya selesai dibakar, sekarang aku mau lanjut ke bahan selanjutnya. Aku mau kupas-kupas timun kayak Masih gini. aman. Kupasnya jangan sampai habis gitu ya. Setelah itu aku mau potong, ditatakin sumpit dulu di bawahnya supaya nggak putus. Dipotongnya miring untuk bagian depan dan bagian belakangnya itu menyilang kayak gini ya. Nanti dia hasilnya bakalan cantik kayak di bibir gitu. Lalu aku mau siapin bumbu halus. Bumbunya cakep. Balik lagi Tempe. yang tadi aku mau ambilin dulu. Oke, tahan. Ini ada yang agak beda nih teman-teman. Tempenya digoreng pakai daun pisang, terus ditusuk-tusuk gitu ya teman-temannya, pakai tusuk gigi gitu teman-teman. Ini biar kenapa ya? Mungkin biar bisa menimbulkan efek yang berbeda. Mungkin tempe gorengnya agak-agak rasa-rasa kayak nasi lewet gitulah ya teman-temannya, ada efek-efek rasa-rasa daun pisang gitu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Kita berpositif thinking dulu nih. Coba kita lanjut nih. Nah, ternyata garpunya ini ganggu banget. Setelah itu aku mau copot-copotin juga tusuk giginya. Jangan lupa daun pisangnya juga dilepas-lepas. Setelah itu ini digoreng sampai matang kalau udah matang. Oke, baiklah teman-teman. Tadi memang agak bingung gua kenapa ada sendok garpu itu dimasukin digoreng juga sama tempe-tempe dan ternyata diangkat karena katanya agak ngeganggu. Iya jelas dong, buat apa gunanya sendok garpu sama sendok itu digoreng, terus tadi lo juga copot-copotin lagi itu tusuk giginya, kata lo ngeganggu, terus daunnya juga lo kelopek lagi. Agak ribet ya tutorial masaknya ya. Bener, ini baru ke menit sekian ya, belum sampai 1 menit aku udah ngelus dada nih pokoknya nih nonton video ini teman-teman ya. Kita lanjut nih. Setelah itu ini digoreng sampai matang. Kalau udah matang, angkat lalu sisihkan. Lalu aku mau goreng ikan tongkol. Ikan tongkolnya digoreng sampai kecoklatan. Setelah itu aku mau lanjut lagi ke tempe yang tadi yang udah dingin. Sekarang aku ukur pakai Tahan. Aku agak ragu tadi ikan tongkol atau apa ya teman-teman. Kita mundur. Ini. Ikan tongkol. Oh ya bener ikan tongkol, kayak apa direbus dulu gini teman-teman ya. Kita lanjut. Ini bener-bener si ikan tongkol nih. Lalu aku mau goreng ikan tongkol. Ikan tongkolnya digoreng sampai kecoklatan. Setelah itu aku mau lanjut lagi ke tempe yang tadi yang udah dingin. Sekarang aku ukur pakai corong merah. Setelah diukur sekarang. Wait, tahan dulu teman-teman. Kenapa mesti diukur pakai corong merah ya? Diukur gitu. Sebenarnya kan bisa aja mbak, lu tinggal potong bagi 3 gitu ya. Kira-kira pas lah berapa senti ukurannya. Kenapa diukur juganya pakai
corong merah gitu loh. Dulu kita lanjut nih. Tinggal dicetak-cetak aja. Kalau udah dicetak, sekarang aku mau tipiskan jadi ukuran yang lebih Oh, tipis. cantik Setelah ya. ditipiskan seperti ini, sekarang tinggal Kreatif sih Mbak ini diaduk sebenarnya seperti tuh. biasa. Lakukan sampai semua bahannya habis. Dibikin Aku kayak siapin tepung terigu yang serbaguna. Campurin tepung terigu. Oke. Tadi tempenya yang tadi udah digoreng pakai daun pisang, terus daun pisangnya dibuka lagi. Ini dia dipotong-potong, dicetak bentuk kayak bunga-bunga gitu, teman-teman. Kreatif juga sih mbaknya sih. Terus tadi dia agak ada masukin tepung gitu, tapi dia masukinnya pakai corong merah lagi. Itu gua masih bertanya-tanya ini gunanya corong merah untuk apa ya mbak ya? Apakah untuk menakar sekian gram gitu? Kan mbak bisa langsung dari berapa sendok gitu sih ya kira-kira? Mungkin gitu. Nah, aku nggak tahu deh ini mesti gimana ya. Tapi kita tonton nih, kayaknya mbaknya kreatif banget nih. Dia untuk menuju ke satu tempat dia harus belok-belok dulu nih. Coba kita lanjutkan nih. Campurin tepung terigunya dengan air, kemudian baluri tempe dengan tepung terigu yang sudah jadi adonan Oh, seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu karena sekarang aku mau olah sisa tempe yang tadi supaya nggak mubazir. Sisa tempenya sekarang aku bagus mau bagus. tumbuk Good sampai good good halus. good good. Setelah itu aku masukin tepung serbaguna, lalu aku tambahin 1 butir telur. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kalau udah merata, sekarang aku mau bumbuin pakai kaldu bubuk. Aku juga tambahin MSG dan juga aku tambahin lada bubuk. Aduk lagi dan sisa tempe yang udah bunga-bunga kayak ini aku masukin juga sekalian. Aku juga mau masukin tempe yang tadi sudah dibaluri tepung, kemudian ini tinggal ditumbuk sampai Tahan teman-teman, tahan ya. Sabar bang. Mbak, itu tadi tempenya udah mbak potong-potong bentuk bunga gitu kan. Udah ada yang dikasih tepung gitu kan. Gue pikir tuh bakalan digoreng atau yang dibikin bunga-bunga bakalan dikasih topping-topping apa. Tapi kenapa ternyata itu tempenya mbak campur sama tempe sisaan yang udah potong-potong tadi, udah dicetak tadi mbak campur, mbak penyet-penyet, mbak bejek-bejek dari satu. Jadi mbak apa gunanya mbak nyetak tempenya jadi bentuk bunga-bunga gitu mbak? Kalau pada akhirnya dia harus dicampur juga mbak. Kesel deh gua, sumpah. Lanjut dulu, lanjut. Tahan nih. tinggal ditumbuk sampai Bejek. campur dengan merata. Setelah semuanya kecampur merata kayak gini, sekarang Oh, dia karena dia mau dicetak nih teman-teman nih, mau dicetak pakai cetakan warna-warni nih. atasnya dirapihin. Setelah semuanya tersusun rapi, sekarang aku mau tuangin ke tangan kayak gini sambil Keren nih pasti. dan dibulatkan. Setelah selesai dibulatkan, ini tinggal digoreng aja. Lakukan secara berulang sampai semua adonannya habis. Ya, lagi-lagi gue mencoba berpositif thinking. Gue pikir karena tadi dipenyet-penyet terus bakal dicetak di cetakan lagi yang warna-warni itu, entah mau dibentuk apalah ya teman-teman ya. Tapi ternyata enggak. Dia diambil lagi dari cetakan yang warna-warni tadi, terus dibulet-buletin gitu bentuk kayak onde-onde gitu, terus digoreng deh. Biasa banget sih itu jadinya gitu ya. Coba kita lanjut nih. Tadi kan tempenya udah dibulet-bulet digoreng nih. Kira-kira dia jadi apa nih teman-teman nih? Aja lakukan secara berulang sampai semua adonannya habis. Ini digorengnya sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, dibolak-balik dan angkat lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, sekarang aku mau tumis bumbu yang tadi udah aku haluskan. Setelah mulai wangi, aku masukin daun salam, serai, lengkuas dan juga jahe. Kemudian diaduk lagi. Terus aku tambahin santan cair. Tambahin juga sedikit air, terus diaduk sampai merata. Kalau udah mulai mendidih, aku mau tambahin bumbu-bumbu, ada kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga sedikit MSG. Terus masukin tempe yang tadi sudah digoreng dan juga ikan tongkol. Terakhir masukin daun bawang dan juga cabai rawit domba. Lalu ini tinggal disajikan aja di atas nasi panas. Selamat mencoba resepnya, semoga. Oke teman-teman, jadi ini santan ikan tongkol sih sebenarnya. Cuman kenapa mesti dikasih tempe yang dibulut-bulut tadi? Sebenarnya ini menu yang sederhana tapi dibikin jadi ribet sama mbaknya karena prosesnya harus pakai corong merah. Tempenya dibentuk-bentuk dulu, sebelum dibentuk dia digoreng dulu pakai daunnya, ditusuk-tusuk pakai tusukan gigi gitu. Terus digoreng pakai sendok sama garpu. Terus akhirnya sendoknya diangkat. Terus akhirnya jadi deh makanan yang simple ini. Ini belum habis teman-teman. Habisin nggak sih? Habisin lah ya. Yuk habisin yuk. Sangat bermanfaat sekali mbak, sangat bermanfaat sekali. Oke, habis. Tahan napas dulu, tarik napas dulu ya teman-teman ya. Aduh,
Itu nonton satu video Mbaknya masak itu aku udah cukup di sini gitu. Tapi agak penasaran juga ya, kira-kira Mbak ini bikin apa lagi nih? Mungkin di resep yang keduanya Mbak ini bener-bener deh masaknya, bener pakai cara yang simple, jadi makanan yang enak, indah gitu tampilannya teman-teman. Coba kita lihat satu lagi videonya teman-teman ya.